Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan peranan kewirausahaan dalam pembangunan ekonomi. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Septia Pasaribu, yang kedua ada Fatur Aryansyah, saya sendiri, yang ketiga ada Andika Rifki, yang keempat ada Cantika Shinta. Yang akan pertama saya bahas adalah kewirausahaan dan pembangunan ekonomi. Kewirausahaan dan pembangunan ekonomi. Kewirausahaan memiliki peranan penting untuk menjadikan masyarakat lebih kreatif dan mandiri. Yang kedua, dengan adanya kewirausahaan, masyarakat mempunyai kemampuan untuk menciptakan dan menyediakan produk yang bernilai tambah sehingga dapat menjadikan masyarakat lebih kreatif dalam menyampaikan ide-ide dan kreasinya, sehingga tidak perlu lagi kita mengimpor dari luar negeri. Dan yang ketiga, pada negara berkembang, kewirausahaan dapat menarik investor asing. Dengan adanya investor asing seperti itu, maka akan dapat menambah devisa negara, sehingga meningkatkan perekonomian negara itu sendiri. Selanjutnya, menurut Robert D. Histridge, PhD, Bridgeton Chair of International Marketing dan Associate Dean of Graduate and International Programs dari Kent State University, ia mengatakan, kewirausahaan merupakan bidang ilmu yang telah berkembang selama bertahun-tahun dan menarik untuk dikembangkan. Dan selanjutnya, dalam sebuah buku yang berjudul Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management, mengatakan oleh Scarborough, Zimmer, dan Wilson, wirausaha adalah seseorang yang menciptakan bisnis baru dengan mengambil risiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan yang signifikan. Dengan cara mengidentifikasi peluang, dengan menggabungkan sumber-sumber daya yang diperlukan, sehingga sumber-sumber daya tersebut dapat dikapitalisasikan. Selanjutnya, kita akan membahas manfaat kewirausahaan dalam pembangunan. Manfaat kewirausahaan dalam pembangunan ada 4, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya kewirausahaan di suatu negara, dapat mempercepat pembangunan perekonomian di negara tersebut. Yang kedua, ada peningkatan produktivitas nasional. Mana semakin banyak kewirausahaan baru yang muncul di suatu negara, maka akan menyerap tenaga kerja yang semakin banyak pula. Yang ketiga, ada pengembangan teknologi produksi, di mana meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan manusia pada masa itu. Yang keempat, ada pengembangan pasar, yaitu memperbesar wilayah pemasaran. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai rincian usaha dalam mempercepat pembangunan. Adapun peran wirausaha dalam mempercepat pembangunan, yaitu yang pertama, mengurangi pengangguran. Karena dengan semakin banyaknya wirausaha baru yang ada di suatu negara, dapat menyerap tenaga kerja yang semakin banyak pula. Kemudian juga dapat menyebabkan perputaran uang yang besar dan cepat, dan sebagai generator pembangunan. Kemudian juga wirausaha dapat meningkatkan ketahanan nasional, yaitu kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis. Dengan ada stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, maka juga akan mengurangi ketergantungan dari negara lain. Kemudian kita juga dapat meningkatkan kompetensi karyawannya, sehingga menghasilkan orang-orang yang tidak mudah menyerah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengembangan kewirausahaan di Indonesia. Pada tahun 2020, tepatnya pada bulan November, Menko Koperasi dan UKM menyatakan bahwa tingkat rasio kewirausahaan di tanah air baru mencapai sekitar 3,47%. Ini cukup rendah bila dibandingkan dengan sesama negara ASEAN, seperti Singapura yang mencapai 8,76%, Thailand yang mencapai 4,26%, serta Malaysia yang mencapai 4,74%. Berdasarkan hasil survei dari GEM 2018, ekosistem kewirausahaan nasional dipersepsikan baik oleh wirausaha dan praktisi Indonesia, di mana keseluruhan aspek Indonesia di atas rata-rata global dengan tingkat infrastruktur yang masih dikembangkan. Kemudian menurut indeks kemudahan berusaha yaitu Ease of Doing Business Index, Indonesia menunjukkan peningkatan yang pesat dalam 5 tahun terakhir. Bahkan pada tahun 2018, Indonesia berhasil naik 19 peringkat dibandingkan tahun 2017. Akses listrik dan kredit menjadi salah satu pendorong utama kenaikan indeks kemudahan berbisnis Indonesia.
Sedangkan indikator penegakan kontrak menjadi faktor penghambat kenaikan ranking EODB. Kemudian selanjutnya yaitu rasio wirausaha di tanah air. Pada tahun 2014, rasio wirausaha di Indonesia adalah sebesar 1,55%. Pada tahun 2016, rasionya meningkat menjadi 1,65%. Yang kemudian pada tahun 2017 meningkat lagi menjadi 3,1%. Kemudian pada awal tahun 2020, awalnya rasionya menurun menjadi 2,97% dikarenakan adanya wabah virus COVID. Kemudian, namun sekarang berhasil naik sebesar 3,47%. Namun walaupun naik, sesungguhnya rasio wirausaha kita masih jauh di bawah standar negara maju. Yaitu menurut para ahli, rasio wirausaha negara maju ialah di antara 10-14%. Kemudian menurut kebijakan pengembangan kewirausahaan yang dirilis oleh Direktur Pengembangan UKM dan Koperasi pada tahun 2019, arah kebijakan kewirausahaan Indonesia ada 5, yaitu yang pertama akselerasi penggunaan teknologi dalam peningkatan kemampuan berwirausaha, yang kedua ada penciptaan peluang usaha untuk meningkatkan populasi wirausaha yang berorientasi pada pertumbuhan, yang ketiga yaitu penguatan usaha melalui kolaborasi dalam inovasi dan kreativitas untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah tinggi. Yang keempat yaitu penyedia layanan sistem informasi yang terintegrasi dan real time. Dan yang terakhir yaitu penyederhanaan perizinan usaha. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pengembangan kewirausahaan di Amerika Serikat. Adapun kondisi kewirausahaan Amerika Serikat, yaitu Amerika Serikat telah beberapa kali mengalami resesi, yaitu pada tahun 1957 hingga 1958, tahun 1973 hingga 1975, tahun 1981 hingga 1982, dan tahun 2008 hingga 2009. Ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal ini, yaitu yang pertama meningkatkan penerapan dan pengembangan TQM, menciptakan corporate science melalui pengembangan inovasi di berbagai perguruan tinggi. Kemudian juga mengembangkan kewirausahaan dengan inkubator bisnis. Berikut adalah presentasi ekonomi di Amerika Serikat pada tahun 2020, di mana pada kuartal 1 tahun 2020, ekonomi Amerika Serikat yaitu negatif 4,7%. Pada kuartal 2, ekonomi Amerika Serikat yaitu sebesar negatif 31,4%. Dan pada kuartal 3 meningkat menjadi 33,1%. Berdasarkan presentase di atas, Amerika Serikat hampir masuk lagi ke dalam jurang resesi yang akan menyebabkan double dip recession, yaitu pada kuartal 2 tahun 2020. Akan tetapi, Amerika Serikat berhasil mengalami rebound dan mengembalikan perekonomiannya 3 tahun 2020. Kemudian yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang peran inkubator bisnis. Pertama, apa itu inkubator bisnis? Inkubator bisnis adalah wadah yang memberikan bantuan kepada calon wirausaha dalam memulai bisnisnya, terutama untuk meningkatkan prospek dan perkembangan, serta daya saing dan daya tahan bisnis dalam menghadapi persaingan bisnis. Berikut adalah tujuan inkubator bisnis. Pertama, inkubator bisnis bertujuan untuk mengembangkan usaha baru dan kecil yang potensial. Kemudian mengembangkan promosi kewirausahaan dengan menyertakan perusahaan swasta. Lalu, menjadi sarana alih teknologi dan proses komersialisasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan bisnis dan teknologi dari para ahli dan perguruan tinggi. Kemudian menciptakan peluang melalui pengembangan usaha baru. Dan terakhir, proses aplikasi teknologi di bidang industri secara komersial melalui studi dan kajian dengan biaya relatif rendah. Kemudian ada permodelan inkubator bisnis. Jadi ini yang pertama adalah selection. Inkubator memilih usaha rintisan atau startup mana yang akan dibina. Kemudian infrastruktur, yaitu meliputi fasilitas fisik seperti bangunan kantor dan fasilitas administratif. Kemudian ada business support, yaitu aktivitas dengan tujuan pengembangan incubate seperti coaching atau training. Kemudian ada mediation, inkubator bisnis dapat menghubungkan usaha rintisan kepada pelaku industri lainnya. Kemudian yang terakhir ada graduation, yaitu kondisi di mana usaha rintisan atau startup harus keluar dari inkubator. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.